Hai, lo sering lewat sini ya? Gue sering lihat lo. Maksudnya bukan ngepoin lo ya, tapi ya kelihatan aja gitu. Ya sering lewat sini sih. Kan gua ngekos di sini. Oh, oh iya, bener juga ya. Eh, eh, ketemu di sini. Alhamdulillah, rezeki. Ketemu lagi. Beli apa, Dit? Ini aus, hari ini tuh panas banget. Jadi sekalian ngadem. Cuma kan kalau misalkan ngadem doang nggak beli, kan gak enak juga ya. Ya udah beli minum aja sekalian. Nih, kalau mau, tadi gue beli lebih. Pas banget. Eh, thanks banget nih. Jarang ada yang nawarin minum. Biasanya nawarin MLM. Aduh, jangan-jangan gue kelihatan kayak agen properti ya? Tenang, enggak kok. Muka lo lebih kayak agen pulsasi. Anjir, itu pujian ya? Soalnya gue tuh dulu emang jual voucher fisik. Serius loh? Enggak lah, tapi ya kalau bisa bikin lo ketawa sih, bisa gue daftarin nih jadi CV. Lo suka ngelawak ya? Enggak juga sih. Sebenarnya tuh gue lagi gugup aja. Nah, gugup ngobrol sama gue. Iya, soalnya lu tuh misterius gitu loh. Kayak playlist Spotify yang nggak bisa gue skip. Waduh, gombalnya klasik. Tapi boleh lah. Ya, minimal sih nggak basi ya, kayak misi semalam. Bisa aja lu. Eh, BTW, lu udah lama ngekos di sini? Wah, gue sih udah lama banget ya. Ya baru 2 minggu. Tapi kerasa kayak udah sebulan gara-gara kamar gue tuh sempit. Tiap tidur kejedot jemuran. Gue juga baru, tapi sering nyasar. Kadang mau ke dapur, malah nyasar ke balkon. Kalau di kos gue tuh dapur sama tempat nyuci tuh nyatu. Pernah tuh ada teman gue lagi nyetrika baju, taunya sambil goreng nugget di setrikanya. Wah, gila. Itu multitasking level dewa tuh. Nah itu dia, jago-jago dah emang penghuni kosnya. BTW, lu kuliah di mana? Gue di kampus biru. Kalau lu di mana? Sama dong. Gue juga kampus biru. Lu jurusan apaan emang? Arsitektur. Kalau lu? Gue sih anak DKV. Anak baru juga sih. Jadi ya bisa dibilang kita sama-sama newbie lah ya. Sama-sama belum paham arah mata angin dan arah dapur tuh. Tapi sih ya seenggaknya arah obrolan kita tuh udah gak nyasar lagi lah ya. Ya bagus dong. Berarti lo lulus tahap pertama urusan arah utara. Nah bagus dong kalau kayak gitu. Berarti lo tuh jago banget gambar ya? Ya namanya juga anak arsi. Tapi tenang, gue gak gambar muka lu kok. Ngapain juga muka gue digambar? Orang muka gue kobra, komuk berantakan. Tapi lo enak diajak ngobrol sih. Jarang ada yang bisa nyambung kayak gini. Mungkin karena lu juga enak diajak ngobrol sih. Jadi ya frekuensinya ketemu. Ya alhamdulillah deh. Ya udah deh. Nanti gue tunjukin nih tempat ngopi yang enak dekat sini, biar lo nggak nyasar lagi. Deal ya. Tapi jangan sampai ke tempat dimana lo biasa ngintip orang lewat ya. Wah, ketahuan dong gue. Ya udah, gue balik dulu ya. Thank you buat minumannya. Oke, hati-hati Dito. Mia. Ada yang nongkrong duluan nih. Dito, kamu lagi ngerjain apa? Kita boleh join kelasnya nggak? Weh.
Udah sini. Nggak usah norak. Udah sini. Gabung. Kenalin nih, Mia. Gue Roy. Halo, saya Tobi. Maaf ya, baru kenalan sekarang. Biasanya satu cuman lihat kau lewat tuh, tapi tidak berani tegur. Ya begitu. Nggak apa-apa, gue juga baru-baru ini keluar kosan. Biasanya cuma numpang tidur. Nah, berarti sekarang waktunya numpang nongkrong dong. Asik. Kau mau ikut nongkrong tidak? Nanti kita di warkop depan, saya. Katanya kalau misalkan kita belum makan gorengan di situ tuh, kita belum jadi anak kos. Wah, baru tahu ada syarat masuknya segala. Syaratnya tuh banyak sebenarnya. Ya salah satunya tuh harus tahan suara tetangga dangdutan tuh jam 2 pagi lagi. Iya, dan kau tuh harus bisa juga tuh bangun tengah malam cuman gara-gara hanya satu manusia tuh minta cas HP ke kita tuh. Kan hidup di kosan itu kayak reality show ya. Tiap episodenya tuh nggak pernah ada ending gitu loh. Kayak tersanjung. Wah, gue harus siap-siap mental nih berarti. Tenang. Kalau ada kita bertiga mah, ya kiosnya tetap ada sih. Tapi minimal rame. Apalagi kalau udah dibangunin sama si Topik tuh. Aduh, rame dah. Paling tidak kita bisa jadi konten TikTok lah. Ya minimal dapat like dengan komen. Bang makan bang gitu, bang makan bang. Sedap juga ya. Hujan, gorengan, dan teman-teman yang otaknya tidak tahu ada di mana. Tersesat semua nih kayaknya nih. Hidup anak kos nih benar-benar lengkap, komplit sekali. Belum bro, satu lagi. Kurang cicilan lunas. Kalian nih absurdnya kompak banget ya. Kita tuh bukan absurd sih, kita tuh lebih agak lain aja dari manusia pada umumnya. Yang penting tuh hidup tuh santai sah. Hati juga damai. Tapi pusing juga kalau kita punya dompet nih masih kosong terus krisis tiap hari. Parah banget. Nah, ini nih namanya hujan kasih sayang. Dari atap bocor. Kalau ini atap bisa omong, pasti dia bilang, biasalah. Tiap awal bulan nangis, tengah bulan tambah parah. Akhir bulan mati sah. Enak juga ya ngobrol kayak gini. Nggak harus ribet, nggak harus jaim. Iya nih, kadang hal kecil kayak gini yang bikin betah di tempat baru. Gue baru sadar, ternyata deketin cewek tuh nggak sesulit yang gue kira. Kadang yang penting cuma mulai ngobrol aja, dan sisanya tuh ngalir aja gitu. Langit gelap, ini hujan justru mau turun. Tapi tidak apa-apa, setiap hati ini jadi terang gara-gara ada gorengan sisa satu. Ini siapa yang ngabisin tahu isi gue? Barusan ngedip doang loh, udah hilang 2. Bukan gue Roy, bukan gue ya. Nih gue tuh cuma dapat kulitnya doang malah. Udah kayak dapat bingkisan ulang tahun anak TK, tau nggak? Kalian tuh kayak anak stand up yang gak lulus audisi deh, tapi tetap pede. Astaga, itu tuh hinaan. Tapi, kenapa bikin saya bangga ya? Nah itu dia. Kita ini bukan komika tapi kosmika. Anak kos yang kompak sama liku-liku hidup. Tapi Mia, lo tuh betah nggak sih tinggal di kos ini? Soalnya kita udah betah liat lo lewat. Ya awalnya sih gue ragu, tapi sekarang mulai ngerasa nemu teman-teman yang asik nih. Kita nih bukan cuman asik, tapi konyol mampu sudah ini kita nih. Konyol tingkat dewa. Nggak semua orang kuat. Makanya gue kagum banget kalian bisa serandom ini tapi tetap survive. Kita nih semacam keluarga cemara, tapi versi anak kosa. Sama-sama irit, sama-sama ngutang. Itu utang Dito tuh yang paling banyak tuh. Gue ya Bi. Lu aja cariin sama Pak Topik no. Ya tapi meskipun kita begini ya, tapi kan kita tetap punya cinta yang berlimpah. Gila sih kalian.
Ini nih, udah kayak adegan film indie. Hujan, lightingnya remang-remang. Terus ada yang nyanyi lagu melo lagi dari kejauhan. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Udahlah, kalian fix bikin betah. Ternyata deketin cewek nggak sulit yang gue kira ya. Gak butuh motor gede, nggak harus pakai pick up line. Kadang yang penting ngobrol aja dulu. Sisanya ketawa bareng di bawah atap bocor. Yah, meskipun muka gue kayak kobra, gue sih yakin ya punya harapan. Astaga. Aduh, sop sendal.